Kita akan dengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Ya, saya beri judul hari ini adalah The Idol, sang idola. Ya, sang idola. Saya pikir judul ini, The Idol ini terlalu sederhana untuk menggambarkan Yesus Kristus yang sesungguhnya, saudara. Ya, terlalu sederhana, terlalu simple. Kenapa? Karena memang keterbatasan kita untuk menggambarkan dia, betapa dahsyat dan luar biasanya dia, saudara. Tapi saya coba untuk menggali dari hal yang sederhana dari pengalaman hidup kita. Nah, tema bulan tema bulan September ini adalah Suffering for the King. Saya bersyukur kalau gereja kita ada membahas topik seperti ini. Ya, walaupun cuma 1 bulan, saudara. Karena sering kali kita melupakan, bahkan kita tinggalkan topik seperti ini, saudara. Kenapa? Gak ada orang waras itu yang mau menderita, amin. Gak ada. Makanya ini menjadi satu topik yang tidak populer untuk difirmankan, saudara. Tapi saya bersyukur kita punya topik 1 bulan ini adalah Suffering for the King, Suffering for Christ. Saya akan mulai pewartaan firman ini dengan satu pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah siapa yang mau? Saya tanya, saudara. Ini saya nggak tampilin PowerPoint. Siapa yang mau diberkati? Oke. Siapa yang mau menerima kasih karunia? Oh. Siapa yang mau melakukan kehendak Allah? Siapa yang mau dapat pujian dari Allah? Saya. Siapa yang mau tetap setia? Mantap. Nah, pertanyaan terakhir supaya nggak terlalu banyak pertanyaannya. Siapa yang mau atau rela untuk mengalami penderitaan karena dia? Menderita loh. Coba pikir baik-baik. Angkat tangan kita tuh nanti Tuhan minta pertanggungjawaban. Dia dari atas sana dia absen satu-satu. Ya mana nih di fifth tadi? Ya, saya tanya lagi, siapa yang mau atau rela untuk menderita bagi dia? Wah. Gak gampang loh, saudara. Gak gampang. Ya. Coba kita buka 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Apa kata Tuhan? Ya. Oke, ini dia. Kita baca sama-sama yuk. Ini ada contekan di belakang saya. Kita mulai dari ayat yang 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Oh, ini terjemahannya terlalu farah ini. Ya, sebenarnya bukan bengis terjemahan aslinya. Ya nggak apa-apa deh. 19. Sebab dalam kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang
kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika kita mengikuti Kristus, ketika kita mendengar panggilannya untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi hamba-hambanya, salah satu panggilan yang ada di dalam kita sebagai orang percaya adalah apa? Mengalami penderitaan bagi Dia. Karena ingat saudara yang dikasihi Tuhan, Dialah idola kita. Dialah Sang Raja itu yang sudah memberikan teladan, kata firman Tuhan. Salah satu teladan yang Dia berikan adalah Dia dengan setia mengalami penderitaan sampai mati di kayu salib. Penderitaan yang paling menyakitkan adalah secara fisik adalah ketika Dia harus menerima pukulan demi pukulan sehingga tubuhnya hancur dan Dia harus dipalung di kayu salib. Siap menerima salib Kristus? Gak gampang loh. Hanya Dia yang sanggup untuk itu, saudara. Tetapi jangan lupa bahwa itu menjadi panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Ya. Firman bilang bahwa kita harus submit. Ya, kita harus tunduk kepada Tuhan kita dalam segala keadaan di ayat yang 18. Dalam keadaan baik ataupun keadaan tidak baik, dalam keadaan kita suka atau dalam keadaan kita tidak suka sekalipun. Dan firman berkata bahwa penderitaan adalah kasih karunia. Wow. Kalau saudara dan saya hari ini harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita dan kita bisa melewatinya tahap demi tahap, step by step, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi firman bilang itu adalah kasih karunia. Tuhan yang memampukan kita untuk melewati segala sesuatunya, saudara. Manusia yang waras pasti akan menghindari yang namanya sakit secara fisik ataupun sakit secara batin. Ya, yang orang mungkin nggak tahan itu kalau fisik dia menderita, saudara. Ya, contoh, saudara mau nggak mengalami kelaparan, harus menanggung lapar untuk orang lain supaya dia bisa makan? Karena memang cuma segitu-gitunya konsumsi yang ada, mau nggak? Ya kalau tahan berapa jam sih mau, saudara. Kalau dalam jangka yang panjang, saya yakin kita berpikir 1000 kali. Kalau untuk urusan lapar mungkin kita masih bisa mikir lah. Kalau untuk urusan yang lain bagaimana, saudara? Ternyata mengikut Kristus bukan cuma bicara berkat. Berkat tidak bicara tentang sesuatu penyediaan fisik saja, materi saja, saudara. Berkat tidak bicara seperti itu. Apa yang dimaksud dengan berkat, saudara? Ini yang harus kita pahami. Karena konteks kita orang percaya, ketika kita bicara berkat, kita bicara tentang apa? Tentang materi. Menurut saudara berkat itu apa, saudara? Pilihan pertama, ya. Pilihan pertama. Saudara kerja dulu baru diberkati. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, Tuhan memberkati saudara kerja. Pilih yang pertama atau yang kedua menurut saudara? Yang kedua siapa? Wih, orangnya pinter-pinter semua di sini. Rasanya khotbah saya udah nggak perlu lah ya. Kenapa sekarang pertanyaan Tuhan memberkati dulu baru kita kerja? Bukannya kita kerja dulu baru terima berkat? Yang namanya orang terima upah di depan atau di belakang? Kalau surga advance ya. Enak juga sih ya, benar-benar Tuhan kita tuh luar biasa. Oke. Kenapa saudara berani bilang begitu? Bahwa saya diberkati dulu baru saya kerja. Bukannya apa gimana ya? Bukankah berkat itu adalah upah, saudara?
Bukankah upah itu sewajarnya diterima di belakang sebagai apa? Penghargaan dari pekerjaan kita, dari karya kita, dari apa yang kita lakukan. Penghargaan itu ada di belakang, ada di depan. Kenapa saudara bilang, minta penghargaan dulu dong, baru saya kerja? Berarti saudara menuntut hak dulu dong. Hak saudara menerima upah kan, menerima berkat kan, menerima sesuatu yang memang saudara layak untuk terima kan. Bekerja adalah kewajiban, bukan hak. Kenapa saudara menuntut dulu? Nah, ini yang kita harus samakan persepsi saudara. Ya, kita bicara lagi tentang berkat. Berkat tidak bicara hanya melulu tentang materi. Terlalu sempit bicara berkat tentang materi. Berkat adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa melakukan fungsi-fungsi kerajaan. Nah, itu berkat. Makanya kenapa tadi saudara bilang bahwa kita diberkati dulu, baru kita berkarya, baru kita bekerja. Itu ada teks ayatnya saudara. Kalau nggak salah itu di Kejadian, ya, Kejadian 1, di mana Tuhan memberkati Adam dan Hawa, lalu Dia memerintahkan Adam dan Hawa apa? Untuk apa? Untuk mengelola bumi, menguasai bumi, lalu apa? Be fruitful and multiply. Jadi bukan di belakang. Semuanya itu diberikan Tuhan supaya kita mampu untuk itu, saudara. Nah, hari ini kita gak bicara berkat. Hari ini kita berbicara bahwa saudara dan saya harus menanggung akibat dari saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Dia adalah sang idola kita, Dia adalah role model kita. Apa yang Dia lakukan, apa yang Dia kerjakan, itu kita lakukan. Kita cuma copy paste aja sama Dia. Kita tiru. Jadi kalau Dia bisa menyembuhkan orang, kita pun bisa menyembuhkan orang. Amin. Gitu loh. Kalau Dia bisa memberkati banyak orang, kita juga bisa memberkati banyak orang. Amin. Karena kita kopinya Dia. Nah, ada satu sisi yang kita lupakan, bahwa Kristus menderita bagi kita. Berarti saudara juga dipanggil, saya nggak sebut saya karena jatahnya saudara aja. Saudara dipanggil untuk apa? Untuk menderita bagi Dia dan mungkin juga bagi orang lain. Itu bagian kita, saudara. Itu kasih karunia, itu berkat. Ikut Tuhan enak nggak? Nggak enak. Saudara menderita nggak ikut Tuhan? Buat saya penderitaan. Ya, saya masih belajar. Kalau ada orang yang bilang enak ikut Tuhan, saya mesti berguru, saya mesti belajar sama dia. Buat saya ikut Tuhan itu banyak hal yang harus saya korbankan. Banyak hal yang harus saya hilangkan. Kesukaan saya, hobi saya, waktu saya. Enak gak? Saya menderita. Tapi itu bagian yang harus kita kerjakan, bagian yang harus kita lakukan. Dalam hal apa? Untuk apa? Bukti bahwa kita menundukkan diri kepada Dia sebagai Tuhan. Saudara dan saya sudah tidak punya lagi hak atas kehidupan saudara. Dia yang punya. Ya, jadi kita sudah mati atas keinginan kita sendiri. Seharusnya begitu, saudara. Tetapi itu tidak bisa dikerjakan 1 kali 24 jam. Saudara dan saya harus ikut terus prosesnya, hari lepas hari, hari lepas hari. Sampai hari ini saya pun bisa berdiri di tempat ini, saudara. Itu mujizat. Itu bukan karena kekuatan. Penderitaannya panjang gak? Panjang, saudara.
Sampai hari ini masih harus kita lewati hari lepas hari. Makanya mengikut Kristus jangan berpikir tentang hanya berkat. Ingat, ada bagian penderitaan Dia yang harus kita juga pikul bersama-sama, saudara. Ya, jadi kalau hari ini saudara punya masalah, itu kecil. Dia udah tanggung semuanya, saudara, untuk kita. Kalau saya bagi kehidupan saya dalam fase kehidupan, saat ini saya bagi fase kehidupan saya dalam 2 fase. Fase pertama saya sudah lewati. Itu di awal tahun 99. Itu fase awal saya. Ya. Titik startnya sampai tahun 99 sampai tahun 2000. Fase kedua sekarang. Kapan startnya? About 3 years ago. Ya. Ternyata jalan mengiringi Yesus itu, memang ada kuk yang harus kita tanggung, yang harus kita pikul. Enak gak? Kuk itu gak enak karena harus kita pikul, saudara. Tapi Tuhan bilang itu enak. Tuhan bilang apa? Itu ringan. Kita bilang apa? Itu berat. Saudara. Tanpa penderitaan fase 1 yang saya sudah lewati sekian tahun yang lalu, saudara, saya gak akan bisa masuk fase yang kedua. Kenapa? Karena fase yang kedua ternyata lebih gak enak dari fase yang pertama. Saya cerita sedikit, mungkin sebagian sudah sering dengar cerita saya, udah rada bosen. Bukan cita-cita saya untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pendeta, ya, bukan impian, saudara, dan bukan pilihan juga. Gak ada di kamus hidup saya untuk jadi pendeta, gak ada. Tapi hari ini apa yang saya nggak suka, Tuhan berikan buat saya, saudara. Ya. Tuhan berikan itu. Diawali dari sakit, saudara, yang harus saya alami. Tuhan tegur saya di situ. Dan singkat cerita, saya putuskan saya untuk belajar tentang Tuhan. Saya mau mendalami Dia. Tahun 99 saya masuk sekolah Alkitab. Tahun 99 saya kerja di BPPN, saudara. Dan detik itu juga dengan gaji yang cukup tinggi kala itu, karena saya dikontrak gajinya 100% naiknya. Ya, saya tinggalin, saudara. Semua orang bilang saya gila. Memang saya gila waktu itu. Kenapa? Saya nggak tahu pikiran waras saya atau tidak waktu itu, atau emosi saya. Tapi saya yakin itu Tuhan yang tentu. Saya bisa mendoakan orang yang istilahnya tidak meng-approve apa yang saya minta supaya saya tetap kerja di situ. Saya bisa doakan dia, saudara. Singkat cerita, dari situlah titik awal saya mulai berjalan bersama Tuhan. Hari lepas hari, hari lepas hari. Enak kan? Enggak enak, saudara. Saudara harus meninggalkan pekerjaan itu totally, saudara tinggalkan. Tahun 1999. Full timer, bukan full timer, tapi saya full time. Digaji nggak? Kagak digaji, saya yang gaji. Saya nggak kerja di mana-mana. Saya hanya sebagai mahasiswa, saudara. Baru menikah, keluarga baru, ya, keluarga baru. Bagaimana caranya menghidupi keluarga, saudara? Untung istri saya betah sampai hari ini. Ya, nggak gampang, saudara. Hamil anak saya yang pertama itu Tasya. Hari ini dia baru pulang dari rumah sakit, jadi nggak cukup istirahat. Dia nggak bisa datang ke sini. Ya sudah, tidur cuma 2 jam. Dia bilang ya sudah, nanti takutnya dia sakit, nanti Senin nggak bisa ke rumah sakit lagi. Ya. Setiap hari yang namanya kita bisa ada piring mangkok nasi di atas meja makan, itu kita sudah bersyukur, saudara. Sudah bersyukur. Saya nggak percaya tuh ada orang gila, orang gila
yang katanya demi kekristenan itu mau makan nasi sama kecap. Itu namanya ngecap. Saudara mau makan nasi sama kecap everyday? Ya, saya berdoa juga jangan sampai mengalami lah ya. Cukup saya, enak loh saudara. Dulu yang saya nggak suka kecap, sekarang saya jadi suka kecap. Benar, kecap manis bukan kecap asin. Saya dulu sukanya kecap ikan. Ya enak tuh dicampur makan sama rawit sama bakmi. Oh itu nikmat. Ya sekarang nggak berani saya, takut tensi naik. Jadi makan sama kecap itu pengalaman indah saya saudara. Setiap hari kita harus mengalami itu selama berapa lama? Enggak lama, cuma 2 tahun. Bayangin 2 tahun saudara nggak punya apa-apa. Baru berkeluarga, baru bisa menikmati hidup baru saudara. Langsung kita menderita. Hamil Tasya itu istri saya Yola. Ya. Kita juga nggak punya rumah, harus tinggal di kontrakan. Bayar kontrakan juga kita bingung saudara. Bayar uang kuliah nggak bisa, saya hanya bisa bayar uang kuliah itu semester pertama. Kenapa? Uang pesangon saya masih ada sisa. Ya, saya dibayar pesangon itu 27 kali gaji waktu itu. Lumayan lah ya, kala itu 27 kali gaji. Setelah dikasih pesangon, dikontrak gajinya naik 100%. Berkat nggak? Haleluya puji Tuhan. Tidak akan pernah terjadi di dalam sejarah Indonesia gaji naik 100%. Saya mengalami. Tapi itu saya harus tinggalin. Benar-benar saya tinggalin. Itu kerjaan paling nikmat saudara. Kenapa? Kamu digaji tinggi nggak ngapa-ngapain, main game tiap hari ya kan, main apa lagi? Pokoknya kita main-mainan lah. Ya, nggak kerja apa-apa, tapi pulang jam 11 malam loh. Mau saban hari 11, 12, 11, 12 jam Cinderella. Nggak ngapa-ngapain. Enak nggak? Enak saudara. Ditinggalin. Hanya untuk apa? Untuk mengenal Tuhan. Gila. Tasya mau lahir. Ya, kita bingung saudara. Kenapa? Nggak ada biaya untuk masuk untuk cari rumah bersalin. Ya, singkat cerita kita akhirnya pilih rumah bersalin yang ada di Jakarta Selatan di Panglima Polim. Jangan coba-coba kalau sekarang, lahir di tengah jalan. Kalau dulu masih dari Kembangan ke Panglima Polim bisa cepat saudara, setengah jam nyampe. Sekarang paling tidak butuh 1 jam. Ya, kita booking kamar kelas 3 saudara. Waktu check-in nggak ada, kamar kelas 2. Naik kan tarifnya, bayar pakai apa? Cuma modal iman masuk rumah bersalin saudara. Singkat cerita, semua Tuhan sediakan. Dan kita bisa lalui, saya bisa selesaikan, saya bisa dapat sponsor, selesaikan kuliah saya, sekolah kitab saya saudara sampai selesai. Enak kan saudara? Enggak. Mau gak ikutin jejak saya? Jangan. Tapi ikuti jejaknya Kristus. Mau ikuti jejak Kristus? Mau? Kalau saya jujur ya, kalau saya pribadi, saya pikir-pikir. Kenapa? Buntutnya kagak enak. Yesus itu matinya disalib loh. Ya. Tapi dia tahulah batas kekuatan saudara dan saya. Saudara punya apa hari ini? Punya waktu. Yuk kasih waktu. Saudara punya apa hari ini? Punya tenaga. Yuk kasih tenaga saudara. Saudara punya apa? Punya kepandaian, punya skill. Yuk kasih buat dia. Bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk kekayaan kita. Kasih buat dia. Persembahkan untuk dia. Kita punya wadah, kita punya tempat yang butuh orang-orang yang punya skill, orang-orang yang punya passion untuk jiwa-jiwa. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan saudara. Kita suffering for Christ saudara. Minggu yang mestinya kita bisa kemana kita mikir, oh hari ini kita mau kemana ya, makan di mana ya, pergi sama siapa ya.
Jam 10, bukan jam 10, jam 8 pagi kita harus standby di sini. Bahkan hari Sabtu kemarin jam 10 malam kita ada di sini. Untuk apa? Pasang drum. Enak gak? Nggak enak, saudara. Saya milih untuk tidur, mata saya udah 5 watt, kelap-klip lagi ya. Udah capek, tapi harus ke Fave. Pasang alat. Ya teman-teman, akhirnya saya telat. Ya, tapi puji Tuhan masih keburu lah, sibuk-sibuk. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan, saudara. Di luar sana, dunia sudah nggak mengenal Kristus lagi. Dunia sudah tawa. Itu bagian saudara dan saya. Ambil bagian, saudara. Ambil bagian. Berikan waktu saudara, berikan tenaga saudara, berikan pikiran saudara, skill saudara, bahkan isi dompet saudara. Berikan untuk dia. Paling gak enak itu keluarin isi dompet. Itu penderitaan paling luar biasa, saudara. Ya, mau saudara suffering for Christ, jangan sampai amin. Lakukan. Orang Kristen pada umumnya hanya selesai sampai amin. Sampai itu apa? Aminah. Nothing. Saudara mau diberkati, amin. Saudara mau menderita bagi Kristus, amin. So what next? Nah, saya encourage, seberapapun saudara ada hari ini, ya, karena saya lihat di bangku-bangku yang kosong itu malaikat-malaikat duduk dengan setia, ya. Dia taruh sayapnya di belakang kursi supaya nggak ketepuk, takutnya nggak bisa terbang lagi, saudara. Ya, yang saudara tempati saya melihat penampakan secara fisik. Yuk, itu banyak kursi kosong, saudara. Kursi kosong itu, ya, ini sorry to say, ini gak gratis loh, saudara. Yuk kita ambil teman-teman kita, kita jadikan rumah ini sebagai apa? Sebagai tempat recycling. Saya pun di recycle di tempat ini, saudara. Ya, sampai hari ini. Amin. Mau saudara? Amin. Mau ya? Oke, jangan sampai cuma amin ya. Kita lakukan. What next? Yuk kita bangkit.